Begini Bu, saya mau sedikit bertanya sama Ibu. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu tentang guru menerapkan model pembelajaran yang masih monoton? Itu tergantung pedagogik. Kasih atas pertanyaannya tentang guru yang mengajar secara bagaimana tanggapan Ibu tentang guru menerapkan model pembelajaran yang masih monoton? ya. Kalau guru ngajar secara monoton, pertama sekali akibatnya siswa bosan, mulai bosannya. Belum tentu juga anak-anak mau lagi mendengarkan apa yang kita ajarkan. Nah kemudian kalau guru monoton dia walaupun luas yang kita ajarkan hanya seperti itu materinya, tentu bisa diterima anak-anak itu atau masuk ke dalam pikiran anak itu, sehingga pembelajaran secara monoton akan membuat kita jadi gagal mengajar di kelas. Anak-anak itu bosan itu, jangan-jangan ada yang belum mengantuk. Terima kasih. Pertanyaan kedua Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kemampuan menyimak peserta didik yang rendah? Itu masuk di bagian literasi Bu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kemampuan menyimak peserta didik yang rendah? Iya, menyimak peserta didik yang rendah bukan belum tentu karena anak itu tidak mau mendengarkannya, mungkin karena dari segi intelijensi atau pikir mereka di bawah kawan-kawannya, sehingga dia jadi yang paling rendah di kelasnya. Kalau yang siswa yang rendah, cara menyimaknya ya dia harus lebih sering mendengarkan, lebih fokus lagi mendengarkan gurunya waktu menerangkan, sehingga dia tidak kalah dari siswanya. Kalau mereka sama menyimaknya dengan yang pintar, maka siswa tersebut akan ketertinggalan dalam menerima pelajaran dari gurunya tersebut. Mereka akan tertinggal, jadi mereka harus lebih tinggi lagi cara menyimaknya agar bisa mengejar kawannya yang tinggi intelijensinya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang ketiga, apa tanggapan Ibu mengenai kemampuan membaca peserta didik yang rendah? Yang tadi menyimak, sekarang membaca Bu. Apa tanggapan saya tentang tanggapan Ibu mengenai kemampuan membaca peserta didik yang rendah? kemampuan membaca siswa peserta didik yang rendah intelijensinya? Iya. Kalau yang peserta didik yang lebih rendah intelijensinya cara bacanya, ya jelaslah dia akan berbeda jauh dari kawannya yang intelijensinya lebih tinggi atau lebih pintar dari dia, ya kan? Cara bacanya itu imbang itu. Yang pertama tadi menyimak dan membacanya. Kalau dia cepat membaca, kemungkinan besar itu intelijensinya itu lebih baik, lebih tinggi lah daripada yang lambat sekali. Ada lagi siswa yang membacanya yang rendah itu intelijensinya itu beraba-beraba, BA, BA, TU itu masih ada seperti itu mungkin. Ya. Kalau ada seperti itu, dia harus lagi lebih rajin membaca, ya. Koran-koran yang terbuang pun dibacanya. Dia harus, untuk mengejar semuanya, dia harus semakin lebih rajin berlatih membacanya. Yang jelas kemampuan yang intelijensi yang lebih rendah akan mempengaruhi juga kemampuannya dalam membaca. Terima kasih. Pertanyaan yang keempat Bu, apa kendala seorang guru kurang komunikasi yang baik terhadap orang tua atau wali peserta didik? Kendala ya Bu ya? Iya. Ini artinya kalau guru itu sebenarnya orang tua kedua bagi siswa. Orang tua pertamanya adalah orang tua yang ada di rumah, dan kita sebagai guru juga orang tua kedua. Kalau seorang siswa kurang dengan orang tuanya, kurang menyampaikan sesuatu ke orang tuanya, berarti kita juga kurang kompak dengan orang tuanya. Padahal keberhasilan pendidikan harus ada kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan siswa. Jadi kita harus
bisa mendekat orang tua supaya sukses pendidikan yang kita lakukan. Di siswa itu pun tingkat kemampuannya juga akan semakin baik. Kalau kurang siswa, berarti kita kurang dengan guru, dengan orang tua, dan siswa pun kurang dengan orang tua, pendidikannya kurang baik, kurang berhasil, tidak berhasil nanti pendidikannya. Kemampuan siswa itu juga karena kita juga harus, sehingga kita dapat mengetahui apa kelemahan siswa dari orang tua. Kita kan nggak mungkin langsung tahu keseluruhan, kita harus tahu latar belakang daripada siswa tersebut untuk mempermudah kita mengajarinya. Masih. Pertanyaan yang terakhir Bu, bagaimana tanggapan Ibu jika ditemukan peserta didik yang tidak terbuka terhadap orang tua dengan masalah atau kendala yang dihadapi di sekolah? Saya ulangi Bu, bagaimana tanggapan Ibu jika ditemukan peserta didik yang tidak terbuka terhadap orang tua dan dengan masalah atau kendala yang dihadapi di sekolah? Iya. Kalau kita mengetahuinya, ya kita harus bisa menjumpai orang tuanya. Kenapa anak ini kurang terbuka dengan orang tuanya? Karena seperti yang pertama tadi, yang keempat tadi, latar belakang kemampuan pendidikan itu 3, guru, orang tua, dan siswa. Jadi kalau kita ketahui siswa tidak terbuka kepada orang tua, kita harus langsung menjumpai orang tuanya. Kenapa si anak itu